Pernahkah Anda bertanya-tanya, mungkinkah kita mengalahkan seorang master manipulasi dalam permainannya sendiri? Hari ini, kita akan membahas cara membuat seorang narsisis merasa tidak berdaya. Saya akan membagikan 20 kalimat mematikan yang akan mengubah cara Anda menghadapi orang-orang toksik selamanya. Banyak orang mengira bahwa cara terbaik menghadapi manipulator adalah dengan mencoba memahami trauma mereka atau menunjukkan rasa iba. Tapi kenyataannya, empati Anda justru menjadi bahan bakar yang membuat mereka terus beraksi. Di video ini, kita akan membalikan keadaan. Anda akan mempelajari fakta yang jarang diketahui tentang bagaimana beberapa kata yang tepat bisa menghancurkan pertahanan ego seorang narsisis yang paling kuat sekalipun. Kita akan membedah strategi komunikasi spesifik yang akan membuat mereka panik. Coba tulis di kolom komentar sekarang juga. Pernahkah Anda merasa lelah mencoba menjelaskan kebenaran kepada orang yang sengaja menutup telinga bagi Anda? Pengalaman Anda bisa menjadi kekuatan bagi penonton lainnya. Sekarang, silakan duduk dengan nyaman. Kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke daftar kalimatnya, mari kita pahami dulu siapa sebenarnya yang sedang kita hadapi. Narsisisme bukan sekadar rasa percaya diri yang berlebihan atau hobi bersuah foto. Ini adalah gangguan kepribadian yang mendalam, di mana seseorang memiliki kebutuhan akut untuk dikagumi, namun sama sekali tidak memiliki empati. Di balik topeng kesombongan itu, tersembunyi ego yang sangat rapuh dan ketakutan luar biasa jika kedok mereka terbongkar. Untuk menutupi kekosongan di dalam diri, mereka menciptakan citra diri yang terlihat agung dan sempurna. Seumur hidup, mereka hanya sibuk menguras energi emosional dari orang-orang di sekitar mereka. Inilah yang disebut dengan pasokan narsistik. Tangisan Anda, pembelaan diri Anda, teriakan frustrasi, hingga upaya Anda untuk menyenangkan mereka. Semua itu justru menjadi validasi atas kekuasaan mereka. Mereka mengendalikan Anda melalui gaslighting, penghinaan, dan penanaman rasa bersalah. Aturan utamanya mungkin terdengar aneh. Anda kalah di saat Anda mulai bereaksi secara emosional. Kalimat-kalimat yang akan kita pelajari hari ini bekerja dengan prinsip vakum emosional. Kata-kata ini tidak akan memberi mereka kepuasan emosional yang mereka cari. Kalimat ini akan merampas kendali dari tangan mereka dan mengembalikan kekuatan itu sepenuhnya kepada Anda. Mari kita mulai dengan senjata paling ampuh yang kamu miliki. Kalimat pertamanya sangat sederhana. Satu kata, tidak. Tanpa penjelasan tambahan. Tahukah kamu kata apa yang paling membuat seorang narsisis panik? Ya, kata singkat ini. Saat kamu mengucapkannya dengan tenang dan tegas, dunia yang mereka bangun akan mulai runtuh seketika. Bayangkan situasi seperti ini. Seorang kenalan atau kerabat menuntut agar kamu meninggalkan semua urusan pribadimu untuk membantu mereka di satu-satunya hari liburmu. Biasanya, kamu mungkin akan sibuk mencari alasan, meminta maaf, dan pada akhirnya terpaksa setuju. Tapi kali ini, kamu cukup katakan, "Tidak, saya tidak bisa." Lalu, diamlah. Ada mitos yang menyesatkan bahwa setiap penolakan harus disertai alasan yang sopan. Para narsisis sangat menyukai mitos ini. Mereka menggunakan penjelasan panjang lebar sebagai celah untuk memengaruhi dan membuatmu ragu. Namun, saat kamu tidak memberi penjelasan apapun, mereka tidak punya pegangan untuk menyerang balik. Seketika itu juga, mereka kehilangan kendali atas percakapan. Kata "tidak" yang tegas akan menjadi tembok beton yang tak terlihat bagi mereka. Mereka akan mencoba menabraknya, berusaha memicu rasa bersalah yang biasa kamu rasakan. Tapi tembok itu tetap berdiri kokoh. Hal ini akan membuat mereka sangat tidak nyaman karena mereka terbiasa mengendalikanmu. Gunakan kata ini sebagai perisai utamamu. Sekarang, mari kita bahas kalimat ampuh yang kedua. Aku punya sudut pandang yang berbeda soal situasi ini.
Orang-orang toksik sangat ahli dalam memutarbalikkan fakta di sekitar Anda. Mereka terus-menerus melakukan gaslighting agar Anda meragukan ingatan serta kewarasan Anda sendiri. Bayangkan skenario ini, pasangan Anda melontarkan candaan kasar yang mempermalukan Anda di depan teman-teman. Saat kalian hanya berdua dan Anda jujur bahwa itu menyakitkan, dia malah menjawab bahwa Anda hanya mengada-ada. Dia berdalih itu hanyalah candaan biasa, lalu menuduh Anda terlalu sensitif atau baper. Banyak orang terjebak dalam mitos berbahaya bahwa mereka bisa berdiskusi secara logis dengan orang seperti ini. Anda mungkin tergoda untuk berdebat hebat, memberikan bukti-bukti masa lalu, dan berusaha keras membuktikan bahwa Anda benar. Tapi, justru itulah yang dia tunggu-tunggu. Dia memakan energi negatif Anda melalui perdebatan yang sia-sia tersebut. Alih-alih terpancing, katakan saja dengan tenang dan dingin. Aku melihat situasi ini dengan cara yang berbeda. Cukup sampai di situ. Jangan lanjutkan perdebatan. Anda tidak perlu meyakinkannya atau memaksanya meminta maaf. Anda cukup menegaskan dengan lantang bahwa versi kejadian menurut dia bukanlah kebenaran mutlak. Bagi orang dengan ego yang besar, hal ini sangat sulit diterima karena dia terbiasa menjadi satu-satunya pemegang kendali dalam hubungan kalian. Kalimat ini akan segera mengembalikan pijakan Anda dan menunjukkan bahwa pikiran Anda adalah milik Anda sepenuhnya. Mari kita lanjut ke teknik perlindungan penting berikutnya. Kalimat ketiga ini dirancang khusus untuk menghentikan agresi secara langsung. Kalimatnya adalah, "Saya sangat tidak suka dengan nada bicara Anda." Para manipulator seringkali menggunakan nada suara tinggi, sarkasme, atau senyuman meremehkan untuk menjatuhkan mental Anda. Mereka melakukannya dengan sangat alami, sampai-sampai Anda mungkin tidak sadar telah terjebak dalam posisi membela diri seperti anak kecil. Bayangkan situasi di tempat kerja. Seorang rekan yang toksik mulai memarahi Anda karena kesalahan kecil, bahkan dengan sengaja meninggikan suara di depan karyawan lain. Kebanyakan orang akan merasa bingung dalam situasi seperti ini. Ada mitos yang dipercaya masyarakat bahwa cara terbaik menghadapi agresi adalah dengan mengabaikannya. Anggapannya, jika tidak dipedulikan, orang tersebut akan tenang dengan sendirinya. Namun, bagi seorang narsistik, aturan ini justru berlaku sebaliknya. Diamnya Anda dianggap sebagai bentuk kepatuhan dan lampu hijau untuk terus menindas Anda. Saat Anda menatap mata si penyerang secara langsung dan berkata dengan nada tenang bahwa Anda tidak menyukai cara bicaranya, Anda sedang merusak skenario mereka. Anda mengalihkan fokus dari topik perdebatan ke perilaku mereka yang tidak pantas. Hal ini akan membuat mereka terhenti seketika. Mereka berharap Anda akan membela diri terkait pokok persoalan, namun Anda justru menunjukkan ketidaksopanan mereka. Hal ini akan memicu rasa malu dan amarah dalam diri mereka, tetapi di saat yang sama mematahkan kemampuan mereka untuk terus menyerang dengan cara yang sama. Dengan begitu, Anda telah menetapkan batasan yang jelas. Tapi, bagaimana kalau ada orang yang terang-terangan menghina kamu? Kalimat keempat ini ampuh banget, ibarat cermin buat mereka. Kamu cukup bilang, itu kan cuman menurut kamu. Orang-orang toksik itu hobi banget memelintir opini pribadi mereka yang jahat supaya terdengar seperti fakta yang nggak bisa dibantah. Mereka mungkin bilang, kalau penampilan kamu berantakan, kamu nggak becus apa-apa, atau nggak akan ada orang lain yang mau mencintai kamu. Tujuan mereka cuma satu, bikin kamu percaya dengan kata-kata beracun itu. Bayangkan, di tengah pertengkaran, mereka tiba-tiba bilang kalau kamu adalah orang paling egois sedunia. Di budaya kita, ada anggapan yang tertanam kuat kalau setiap kritikan itu harus direspon. Kita sering merasa kalau kita diam saja, artinya kita setuju dengan hinaan itu. Akhirnya, kita malah sibuk membela diri sampai berbusa-busa buat membuktikan kalau kita itu orang baik, peduli, dan murah hati.
kita tunjukkan semua bukti kasih sayang dan kesetiaan kita. Tapi, justru itulah yang mereka mau. Kamu akhirnya menari mengikuti irama permainan mereka. Dengan menggunakan kalimat "itu kan cuma pendapatmu", kamu seketika mematahkan serangan mereka. Kamu nggak perlu mendebat isi omongan mereka. Kamu hanya menunjukkan kalau kata-kata mereka nggak punya nilai apapun buat kamu. Secara nggak langsung, kamu bilang kalau penilaian mereka itu cuma angin lalu. Bagi orang yang gila hormat dan haus pengakuan, ini adalah pukulan telak buat harga diri mereka. Kamu baru saja melucuti kekuatan magis dari kata-kata mereka, sehingga mereka nggak punya kuasa lagi untuk merusak suasana hati, apalagi menghancurkan kepercayaan diri kamu. Ayo kita lanjut ke poin berikutnya. Kalimat kelima ini sangat ampuh untuk menghentikan perdebatan yang sia-sia. Kalimatnya singkat dan tegas. Aku tidak akan membahas hal ini denganmu. Para manipulator itu sangat hobi menjebak kita dalam labirin kata-kata yang tidak ada habisnya. Mereka sengaja memancing topik yang mereka tahu akan memicu rasa sakit emosional yang hebat bagi kamu. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengungkit kesalahan masa lalumu atau mengkritik teman-teman dekatmu. Bayangkan, pasanganmu tiba-tiba mengungkit kembali soal betapa buruknya sikap orang tuamu. Padahal, kamu sudah berulang kali memintanya untuk tidak membahas itu lagi. Tapi dia terus melakukannya, sengaja untuk memancing emosi dan membuatmu kehilangan kendali. Seringkali ada mitos di masyarakat bahwa dalam hubungan yang sehat, kita harus membicarakan semua masalah sampai tuntas. Padahal, mitos inilah yang menjebakmu untuk terus meladeni obrolan beracun, hanya karena kamu takut dianggap tertutup atau tidak mau berkompromi. Tapi ingat, aturan itu tidak berlaku bagi orang yang toksik. Begitu kamu menyatakan dengan tegas bahwa kamu tidak akan membahasnya, kamu baru saja memutus jalur oksigen mereka. Kamu benar-benar mematikan sumber kekuatan mereka. Seorang narsistik biasanya akan langsung protes dan menuduhmu lari dari masalah. Dia akan terus memprovokasimu agar kamu melanggar batasan yang baru saja kamu buat. Namun, jika kamu tetap teguh dan langsung pergi meninggalkan ruangan, dia akan meledak karena merasa tidak berdaya. Saat itulah kamu mengambil alih kembali kendali atas emosimu sendiri dan memberikan titik akhir yang tegas. Kalimat keenam ini akan menghancurkan permainan favorit mereka, yaitu berperan sebagai korban. Kalimat ini terdengar sangat tidak terduga. Kamu punya hak penuh untuk merasa semarah itu. Orang-orang toksik seringkali sengaja mengamuk tanpa alasan yang jelas. Mereka bisa berteriak, membanting pintu, atau menangis histeris hanya demi memancing Anda agar segera menghibur dan memohon maaf kepada mereka. Bayangkan sebuah situasi di mana Anda menolak membatalkan rencana pribadi hanya demi menuruti keinginan si narsis. Sebagai balasan, dia akan membuat keributan dan menuduh Anda sebagai orang yang tidak punya perasaan atau pengkhianat. Ada sebuah mitos yang dipercaya banyak orang, bahwa menunjukkan empati berarti kita menyetujui sikap mereka. Karena mitos inilah, para korban manipulasi sering meminta maaf hanya karena tindakan mereka memicu amarah pasangannya. Mereka memikul tanggung jawab atas emosi orang lain. Namun, dengan mengucapkan kalimat tentang hak mereka untuk marah, Anda sedang melakukan langkah yang jenius. Anda mengakui emosinya, tapi di saat yang sama, Anda memisahkan diri sepenuhnya dari emosi tersebut. Anda tidak meminta maaf atas tindakan Anda. Anda tidak mencoba menenangkan mereka. Anda hanya sekadar menyatakan fakta bahwa dia sedang marah, lalu membiarkannya sendirian dengan kemarahannya itu. Bagi seorang manipulator, ini seperti korsleting listrik. Amukan mereka hanyalah sebuah pertunjukan yang dirancang untuk mendapatkan reaksi emosional dan rasa bersalah dari Anda. Namun, yang mereka dapatkan justru adalah penonton yang tenang.
yang mengizinkan mereka tetap mengamuk tanpa ikut campur. Tanpa keterlibatan Anda, pertunjukan drama mereka kehilangan maknanya sama sekali. Kalimat ketujuh ini dirancang khusus untuk melindungi ingatan Anda. Kalimatnya adalah, saya mengingat percakapan ini dengan cara yang sangat berbeda. Sekali lagi, kita berbicara tentang distorsi realitas, karena itulah senjata favorit mereka. Orang narsistik seringkali memutarbalikkan fakta sesuka hati. Mereka bisa menjanjikan sesuatu yang besar hari ini, lalu besoknya menatap mata Anda dan bersumpah bahwa mereka tidak pernah mengatakannya. Bayangkan Anda sudah merencanakan liburan bersama, bahkan sudah membeli tiket, tapi tiba-tiba pasangan Anda mengaku tidak tahu apa-apa dan menuduh Anda hanya berhalusinasi. Di saat seperti itu, rasanya seolah dunia runtuh di bawah kaki Anda. Banyak yang mengira bahwa untuk memenangkan argumen, kita butuh ingatan yang sempurna atau bukti yang tak terbantahkan. Orang-orang mulai panik mencari riwayat pesan atau saksi hanya untuk membuktikan bahwa mereka masih waras. Tapi ingat, itu adalah jebakan. Seorang manipulator akan menyangkal fakta yang paling nyata sekalipun. Namun, saat Anda menyatakan dengan tenang bahwa Anda memiliki ingatan yang berbeda, Anda sedang menghentikan proses cuci otak mereka. Anda tidak sedang memaksa mereka untuk mengaku bohong, karena itu akan sia-sia. Hal terpenting yang Anda lakukan adalah menegaskan realitas Anda sendiri. Bagi orang yang toksik, ini adalah sinyal bahaya. Mereka sadar bahwa upaya untuk menghapus ingatan Anda telah gagal. Sihir mereka tidak lagi mempan. Keyakinan Anda pada persepsi diri sendiri adalah hal yang paling menyakitkan bagi mental mereka. Frasa kedelapan ini berfungsi untuk mengembalikan percakapan ke jalur yang benar. Anda cukup katakan, mari kita kembali ke inti masalahnya. Berbicara dengan orang narsistik seringkali terasa seperti mendengarkan tumpukan kata yang acak dan membingungkan. Para psikolog menyebut fenomena ini sebagai word salad atau obrolan yang berputar-putar tanpa makna. Saat Anda mencoba membahas satu masalah spesifik, si manipulator akan mulai mengalihkan pembicaraan. Dia mungkin mengungkit kesalahan Anda 10 tahun yang lalu, melompat-lompat dari satu topik ke topik lain, atau tiba-tiba menyalahkan Anda atas segala hal. Bayangkan saat Anda bertanya kemana perginya uang di rekening bersama, namun jawabannya justru omelan panjang tentang cara masak Anda yang buruk atau bagaimana orang tua Anda salah mendidik Anda. Ada mitos yang menyesatkan bahwa jika seseorang berbicara, pasti ada logika tersembunyi yang harus kita pahami. Akhirnya, Anda terjebak mencoba mengikuti alur pikirannya, mulai membela diri dari tuduhan konyol tersebut, dan benar-benar lupa apa topik awal pembicaraan kalian. Itulah tujuan yang dia inginkan. Dengan menegaskan untuk kembali ke inti masalah, Anda tidak membiarkannya lari dari tanggung jawab. Anda seolah menyorotkan lampu ke satu topik utama yang sangat ingin dia hindari. Teruslah ulangi pertanyaan awal Anda berkali-kali dan abaikan semua sampah kata-kata yang dia lontarkan. Hal ini akan sangat membuat si manipulator frustrasi karena dia merasa terpojok. Dia hanya punya dua pilihan, menjawab pertanyaan sulit Anda secara jujur, atau pergi meninggalkan percakapan dengan rasa malu. Frasa ke-9 akan melindungi Anda dari rasa terburu-buru yang sengaja dibuat-buat. Ingat baik-baik kalimat ini. Saya butuh waktu untuk berpikir. Orang-orang toksik sangat suka menciptakan tekanan waktu yang palsu. Mereka menuntut Anda untuk mengambil keputusan saat ini juga. Mereka tahu, jika Anda punya waktu luang, Anda bisa berdiskusi dengan teman, mempertimbangkan untung ruginya, dan akhirnya menolak tawaran mereka yang merugikan itu. Bayangkan situasi ini. Seorang kenalan mendesak Anda untuk berinvestasi dalam proyek yang mencurigakan. Dia bilang keputusan harus diambil sebelum malam ini, atau kesempatan emas itu akan hilang.
Ada mitos di masyarakat bahwa memberi jawaban cepat adalah bentuk rasa hormat dan bukti kepercayaan diri. Kita sering merasa jika kita meminta waktu, kita akan terlihat tidak tegas atau bodoh. Padahal, saat berhadapan dengan manipulator, jeda adalah penyelamat Anda. Saat Anda berkata bahwa Anda butuh waktu, Anda sedang menghancurkan strategi tekanan mereka. Anda mengambil alih kendali atas situasi tersebut. Seorang narsistik akan mulai gelisah, mendesak Anda, dan mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Kecemasannya akan terus meningkat setiap menit Anda terdiam. Dia sadar bahwa pengaruhnya mulai memudar. Dengan memberi diri sendiri hak untuk berhenti sejenak, Anda menyelamatkan diri dari berbagai kesalahan fatal. Anda menunjukkan bahwa kepentingan pribadi Anda jauh lebih berharga daripada rasa tidak sabar mereka. Kalimat ke-10 ini akan melepaskan beban orang lain dari pundakmu. Rasanya sangat melegakan. Kalimatnya adalah, "Aku tidak bertanggung jawab atas emosimu." Para manipulator sangat ahli dalam memutarbalikkan fakta dan menyalahkan orang lain. Kalau suasana hati mereka buruk, itu salahmu. Kalau mereka ada masalah di kantor, itu karena kamu dianggap tidak mendukung mereka. Mereka membuatmu selalu merasa was-was dan harus berhati-hati dalam bertindak, hanya agar tidak merusak suasana hati mereka yang rapuh. Bayangkan pasanganmu gagal dalam wawancara kerja penting, lalu saat pulang, dia menyalahkanmu karena wajahmu yang cemberut tadi pagi merusak suasana hatinya. Ada mitos yang sangat berbahaya, terutama bagi orang-orang yang punya empati tinggi. Mitos itu mengatakan bahwa kita bertanggung jawab atas kebahagiaan orang yang kita cintai. Kita percaya bahwa cinta kita bisa menyembuhkan luka mereka. Padahal, pemikiran ini justru bisa merusak kesehatan mental kita sendiri. Saat kamu berani melepaskan tanggung jawab itu, kamu sebenarnya sedang memutus ikatan tak kasat mata yang digunakan si narsistik untuk mengendalikanmu. Kamu mengembalikan sampah emosional itu kepada pemiliknya. Kamu menolak untuk terus menjadi tempat penampungan energi negatif mereka. Bagi mereka, ini adalah pukulan telak. Mereka terbiasa melampiaskan ketegangan padamu, tapi sekarang pintunya sudah tertutup. Mau tidak mau, mereka harus menghadapi racun mereka sendiri. Kalimat ini adalah bentuk cinta tertinggi untuk dirimu sendiri, dan sebuah bukti kedewasaan dalam menjalin hubungan. Lanjut ke poin berikutnya. Kalimat ke-11 ini akan membantu Anda menolak persyaratan yang merugikan. Katakan saja dengan tegas, "Saya sama sekali tidak bisa menerima opsi ini." Orang-orang toksik seringkali menawarkan apa yang mereka sebut sebagai kompromi, padahal kenyataannya hal itu hanya menguntungkan pihak mereka saja. Mereka bersikap seolah-olah sedang memberikan bantuan besar, padahal sebenarnya mereka sedang menguras energi dan sumber daya Anda. Bayangkan, misalnya mantan suami Anda mengusulkan untuk menjaga anak-anak hanya pada hari kerja saat jadwal sekolah dan kursus sedang padat-padatnya, sementara dia mengambil semua akhir pekan dan hari libur untuk bersenang-senang. Parahnya lagi, dia menyebut pembagian ini sebagai sesuatu yang adil. Dalam budaya kita, ada mitos kuat bahwa kompromi selalu merupakan hal yang baik, dan demi menjaga kedamaian, kita harus selalu mengalah. Akhirnya, banyak orang rela menerima sisa-sisa hanya demi menghindari konflik besar. Namun perlu diingat, saat Anda menyetujui kompromi yang buruk, sebenarnya Anda sedang mengkhianati diri sendiri. Ketika Anda menyatakan secara langsung bahwa Anda tidak setuju, Anda sedang merusak sandiwara kemurahan hati mereka. Anda tidak wajib menawarkan solusi alternatif atau menjelaskan panjang lebar mengapa Anda menolaknya. Sebuah penolakan singkat sudah lebih dari cukup. Si manipulator mungkin akan geram karena Anda tidak lagi mudah dikendalikan. Dia akan mencoba menuduh Anda egois atau tidak mau diajak bekerja sama. Namun jauh di lubuk hatinya, dia akan sadar bahwa Anda bukan lagi korban naif yang bisa diberi makan remah-remah. Anda tahu berapa nilai diri Anda yang sebenarnya. Kalimat ke-12 ini
akan mengembalikan kepercayaan pada diri Anda sendiri. Bunyinya adalah, aku percaya sepenuhnya pada intuisi dan perasaanku. Hidup bersama seorang narsistik adalah perjuangan tanpa henti hanya untuk mempertahankan hak mempercayai mata kepala sendiri. Secara metodis, mereka akan mencuci otak Anda dan meyakinkan bahwa sudut pandang Anda selalu salah. Jika Anda merasa sedang dibohongi, mereka akan menuduh Anda paranoid. Jika Anda merasa sakit hati, mereka akan melabeli Anda sebagai orang yang terlalu sensitif. Bayangkan sebuah situasi di mana Anda menemukan bukti nyata dari sebuah kebohongan, namun pasangan Anda justru menatap dengan wajah tanpa dosa dan mengatakan bahwa Anda sudah gila dan butuh bantuan psikiater. Mitos utama yang digunakan para manipulator adalah anggapan bahwa emosi Anda tidak logis, sehingga perasaan itu dianggap tidak valid dan tidak berhak ada. Mereka menuntut bukti yang luar biasa kuat hanya agar Anda merasa layak untuk tersinggung. Namun, di saat Anda menegaskan bahwa Anda percaya pada perasaan sendiri, Anda sedang memulai sebuah revolusi batin. Anda menolak untuk terlibat dalam pengadilan buatan mereka, di mana mereka berperan sebagai jaksa sekaligus hakimnya. Anda mengakui bahwa suara hati Anda adalah argumen yang sudah lebih dari cukup. Seorang narsistik sangat membenci kalimat ini. Kalimat ini membuat segala upaya mereka untuk mengacaukan pikiran Anda menjadi sia-sia. Saat Anda berdiri teguh pada apa yang Anda rasakan, Anda tidak akan bisa lagi disesatkan oleh jebakan logika mereka. Anda menjadi kebal, bahkan terhadap bentuk gaslighting yang paling halus sekalipun. Kalimat ke-13 ini akan membongkar topeng janji-janji palsu mereka. Katakan langsung di depan wajahnya. Kata-kata manismu sama sekali tidak sejalan dengan perbuatanmu. Seorang narsistik adalah ahlinya obral janji. Mereka sangat mahir melukiskan gambaran masa depan yang luar biasa indah. Mereka bersumpah akan berubah, menjanjikan dunia dan seisinya, serta membisikkan kata-kata cinta yang sangat manis. Namun, bulan berganti tahun, tindakan nyata itu tidak pernah ada. Bayangkan seorang atasan toksik yang bertahun-tahun menjanjikan kenaikan jabatan dan gaji, padahal dia hanya memanfaatkan Anda untuk bekerja lembur secara gratis. Ada sebuah mitos yang terdengar romantis namun sebenarnya mematikan, yaitu percaya pada potensi seseorang. Kita jatuh cinta pada kata-kata dan berharap suatu hari nanti orang tersebut akan berubah menjadi sosok yang dia janjikan. Kita rela menoleransi perlakuan buruk saat ini demi masa depan yang sebenarnya hanya ilusi. Saat Anda mengucapkan kalimat pembongkar ini, Anda sedang memecahkan gelembung kebohongan mereka. Anda menarik mereka kembali ke realita dan menunjukkan bahwa Anda tidak lagi termakan trik murahan itu. Bagi seorang manipulator, ini adalah momen yang sangat mempermalukan. Selama ini, dia terbiasa membayar Anda dengan koin palsu berupa janji-janji kosong. Saat Anda menolak mata uang tersebut dan menuntut bukti nyata, kebangkrutannya menjadi terlihat jelas. Kalimat ini akan membuat mereka lari menjauh, karena pada dasarnya mereka memang tidak mampu melakukan tindakan yang nyata. Frase ke-14 akan melindungimu dari taktik favorit mereka, yaitu menciptakan cinta segitiga atau triangulasi. Kalimat ini terdengar sangat tegas. Aku tidak akan bersaing dengan siapapun demi mendapatkan perhatianmu. Para narsisis sangat suka mengadu domba. Mereka sengaja mengungkit soal mantan, menggoda orang lain di depan matamu, atau membandingkanmu dengan rekan kerja yang lebih sukses. Tujuannya hanya satu, membuatmu merasa tidak aman sehingga kamu berusaha mati-matian membuktikan bahwa kamulah yang terbaik. Bayangkan jika seorang teman terus-menerus bercerita betapa hebatnya teman dia yang lain, dengan harapan kamu akan merasa cemburu dan berusaha lebih keras untuk menyenangkannya. Di masyarakat kita, ada mitos beracun bahwa persaingan dalam hubungan itu wajar,
dan cinta adalah sesuatu yang harus diperjuangkan atau direbut dari saingan. Mitos inilah yang membuatmu terus berlari di dalam roda putar tanpa henti hingga energimu terkuras habis. Saat kamu menyatakan dengan tenang bahwa kamu tidak akan bersaing dengan siapapun, kamu sebenarnya sedang keluar dari permainan sakit mereka. Kamu menolak menjadi peserta dalam audisi yang mereka buat. Kamu menegaskan bahwa harga dirimu tidak bergantung pada standar atau orang-orang yang mereka ciptakan. Si manipulator akan merasa sangat kecewa. Mereka sudah bersiap untuk menikmati pertarungan gladiator demi memperebutkan dirinya, namun kamu justru melangkah pergi meninggalkan arena. Sikap acuh tak acuhmu terhadap persaingan tersebut akan menghantam telak bagian paling rapuh dari ego mereka. Frasa ke-15 ini akan membantu kamu berhenti menjadi pahlawan bagi orang lain. Katakanlah dengan nada datar, kedengarannya itu masalah yang cukup serius ya. Orang toksik itu jagonya membuat drama dari hal sepele. Hidup mereka penuh masalah, mulai dari terjerat utang hingga bertengkar dengan semua orang. Dan setiap kali itu terjadi, mereka akan lari ke kamu, berharap kamu bakal langsung membereskan kekacauan mereka atau membayar tagihan mereka. Bayangkan ada kerabat dewasa yang lagi-lagi kehilangan pekerjaan karena sifat buruknya sendiri. Dia mengeluh soal dunia yang tidak adil, padahal sebenarnya dia cuma menunggu kamu memberikan uang. Ada anggapan keliru bahwa memberikan dukungan berarti harus menyelesaikan masalah orang tersebut. Banyak orang merasa bersalah dan takut dianggap jahat jika tidak membantu. Namun, saat kamu mengucapkan frasa tadi, kamu sebenarnya sedang mengembalikan tanggung jawab kepada pemiliknya. Kamu mengakui adanya masalah, tetapi tidak menawarkan bantuan. Kamu bukan lagi penyelamat, melainkan hanya pengamat. Bagi seorang narsistik, sikap ini rasanya seperti disiram air es. Dia mengincar waktu, tenaga, dan uangmu. Saat kamu dengan sopan, namun tegas membiarkan dia mengurus kekacauannya sendiri, dia akan merasa marah dan tidak berdaya. Dia akhirnya sadar bahwa kamu bukan lagi layanan penyelamatan gratis untuknya. Kalimat ke-16 ini menghantam tepat ke jantung manipulasi mereka. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat kuat. Aku sama sekali tidak butuh persetujuanmu. Para narsistik akan melakukan segala cara untuk menjadi hakim utama dalam hidupmu. Mereka ingin kamu selalu bergantung pada mereka, menunggu pujian, atau merasa gemetar karena takut dikritik. Mereka melatihmu layaknya seekor anjing, memberi hadiah saat kamu patuh, dan menghukummu dengan aksi tutup mulut yang dingin saat kamu tidak menurut. Bayangkan kamu membeli sesuatu yang sangat kamu sukai, namun pasangan toksikmu malah mencibir dan berkata bahwa seleramu buruk. Dia berharap kamu akan segera berlari kembali ke toko untuk mengembalikan barang itu. Ada satu mitos besar yang sering kita percayai, bahwa penilaian orang terdekat menentukan nilai aslimu sebagai manusia. Kita seringkali begitu ingin terlihat baik di mata orang yang kita cintai, hingga tanpa sadar kita menyerahkan kunci harga diri kita kepada mereka. Saat kamu mengucapkan kalimat ini, kamu sedang mengambil kembali kunci tersebut. Kamu menyatakan kemandirian emosionalmu secara mutlak. Kamu menunjukkan bahwa pendapatnya hanyalah angin, lalu yang tidak akan pernah mengubah caramu memandang diri sendiri. Bagi seorang manipulator, ini adalah sebuah penggulingan kekuasaan. Dia kehilangan status Tuhan dalam hidupmu. Kemandirianmu membuatnya menderita karena dia akhirnya menyadari betapa tidak berartinya dia dalam takdirmu. Kalimat ke-17 adalah rem darurat Anda di situasi yang sudah tak tertahankan. Katakan dengan tegas, percakapan kita berakhir di sini. Terkadang, berdebat dengan manipulator itu sia-sia. Mereka tidak peduli pada argumen logis. Mereka akan menyerang pribadi Anda dan menghujani Anda dengan hinaan. Mereka bahkan bisa mengejar Anda kemanapun.
memaksa Anda untuk terus bertengkar tanpa henti. Bayangkan ketika konflik sudah menemui jalan buntu, Anda dihina habis-habisan, sementara Anda hanya bisa menangis, mencoba menjelaskan logika. Ada anggapan bahwa pergi di tengah pembicaraan itu tidak sopan atau tanda kelemahan. Seringkali kita bertahan dan menerima pukulan emosional hanya karena tidak ingin dianggap kasar. Tapi ingat, kesehatan mental Anda jauh lebih penting daripada tata krama saat berhadapan dengan orang yang toksik. Dengan mengucapkan kalimat ini, Anda tidak hanya mengakhiri pembicaraan, tapi Anda benar-benar meninggalkan medan perang. Tutup teleponnya, blokir kontaknya, atau keluar dari ruangan. Putuskan komunikasi secara sepihak. Seorang narsistik sangat benci kehilangan audiensnya secara paksa. Dia ingin menjadi orang yang mengucapkan kata terakhir dan membanting pintu. Saat justru Anda yang melakukannya, dia akan merasa sangat terhina. Anda membiarkannya berteriak pada ruang kosong, dan dengan begitu Anda telah melucuti seluruh kekuatannya. Kalimat ke-18 adalah tentang menetapkan batas yang tegas. Tataplah matanya dan katakan, "Aku tidak akan lagi mentoleransi perlakuan tidak hormat seperti ini." Orang-orang toksik akan terus-menerus menguji seberapa kuat pertahanan Anda. Semuanya dimulai dari lelucon kasar, lalu berubah menjadi sikap meremehkan, hingga akhirnya menjadi penghinaan terang-terangan. Mereka bergerak perlahan, selangkah demi selangkah, untuk membiasakan Anda menerima perlakuan yang semakin buruk. Bayangkan jika pasangan Anda mulai berani mengeluarkan kata-kata kasar hanya karena perselisihan kecil di rumah. Ada mitos berbahaya yang dipercaya masyarakat kita, bahwa kesabaran tanpa batas dan sikap mudah memaafkan bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik. Kita seringkali bertahan meski direndahkan, berharap suatu hari dia akan sadar betapa berharganya orang yang selama ini dia sakiti. Namun kenyataannya, kesabaran Anda justru hanya akan membuat sang pelaku semakin menjadi-jadi. Kalimat ini adalah sebuah manifesto cinta terhadap diri sendiri. Ini bukan sekadar permohonan agar dihargai, melainkan sebuah ultimatum keras. Anda menarik garis tegas di mana hubungan harus berakhir jika batas itu dilanggar. Bagi seorang narsistik, ini adalah sinyal bahwa permainannya sudah kelewatan dan dia terancam kehilangan sumber kekuatannya selamanya. Meskipun dia mencoba menganggapnya sebagai lelucon atau menuduh Anda terlalu dramatis, jauh di lubuk hatinya, dia akan merasa takut. Keyakinan Anda yang tak tergoyahkan bahwa Anda layak dihormati akan menghancurkan ilusi kekuasaan mutlak yang dia miliki atas diri Anda. Kalimat ke-19 ini ibarat lampu sorot yang diarahkan tepat ke wajah seorang pencuri. Anda hanya perlu mengatakannya dengan tenang. "Saat ini kamu sedang mencoba memanipulasi saya." Seorang manipulator hanya bisa berhasil jika mereka bergerak dalam bayang-bayang. Mereka membungkus kontrol dengan kedok perhatian, mengemas kekejaman sebagai kejujuran, dan memoles kebohongan seolah-olah demi kebaikan Anda. Bayangkan seseorang yang sengaja menjual kesedihan tentang masa kecilnya yang sulit, hanya untuk memeras simpati agar Anda meminjamkan uang dalam jumlah besar. Banyak orang terjebak dalam mitos bahwa para pelaku penyimpangan ini tidak sadar akan perbuatannya, atau menganggap perilaku mereka hanyalah respons tak sadar akibat trauma masa lalu. Itulah sebabnya korban seringkali hanya memberi kode halus atau justru memaklumi perilaku mereka. Namun kenyataannya, mereka sangat sadar dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tahu persis tombol emosi mana yang harus ditekan. Dengan menyebutkan niat mereka secara terang-terangan, Anda sedang merobek topeng mereka. Anda menunjukkan bahwa Anda bisa melihat menembus tipu muslihat itu. Begitu trik rahasianya terbongkar, mantra mereka tidak lagi mempan. Seorang narsistik akan merasa terpojok dan marah saat kedoknya terbuka. Mereka akan menyerang balik, menyebut Anda paranoid atau gila.
Namun, reaksi agresif tersebut justru menjadi bukti nyata bahwa ucapan Anda benar. Kalimat ini merampas senjata utama mereka, yaitu kerahasiaan. Begitu tersorot cahaya, manipulasi mereka kehilangan kekuatannya, dan mereka sendiri akan terlihat menyedihkan serta kebingungan. Dan terakhir, cara ke-20, yang paling menghancurkan dari segalanya. Diam total, mutlak, dan tanpa kompromi. Dalam psikologi, metode ini dikenal dengan sebutan gray rock atau batu abu-abu. Saat semua kata sudah terucap dan batasan Anda telah dilanggar untuk kesekian kalinya, Anda cukup berhenti bereaksi. Bayangkan Anda menerima pesan panjang yang penuh amarah, makian, dan tuduhan. Anda membacanya, namun tidak membalas sepatah kata pun. Anda tidak memblokirnya, tidak pula membela diri. Anda cukup menjadi sosok yang tidak terlihat dan tidak tersentuh. Mitos terbesar yang sering menyiksa kita adalah keyakinan bahwa memberikan respons, meskipun negatif, masih lebih baik daripada mengabaikan. Kita dididik bahwa diam itu tidak sopan. Namun, dalam dunia hubungan yang toksik, diam adalah senjata Anda yang paling mematikan. Seorang narsistik hidup dari emosi Anda. Air mata Anda adalah nektar bagi mereka, dan teriakan Anda adalah kepuasan bagi ego mereka. Tapi, sikap acuh tak acuh Anda, itulah racun mematikan bagi mereka. Saat Anda menjadi batu abu-abu, sosok yang membosankan, tanpa reaksi, dan hampa, Anda sedang membuat mereka kelaparan secara emosional. Mereka akan memprovokasi Anda lebih keras, mencoba menyentuh titik terlemah Anda. Namun, jika Anda mampu bertahan dalam keheningan ini, mereka akan hancur. Mereka akan menyadari bahwa sumber energi mereka telah kering selamanya. Inilah yang memberikan rasa sakit paling tak tertahankan bagi mereka. Kesadaran akan kekosongan dan kesia-siaan diri mereka sendiri, di mana tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan mereka. Cukup mengejutkan, bukan? Ternyata kamu tidak perlu berteriak, menangis, apalagi bersusah payah membuktikan diri hanya untuk menghadapi seorang manipulator. Kunci rahasianya adalah kekuatan sesungguhnya selalu ada di tanganmu, bukan pada kata-kata mereka. Baru saja kita mempelajari 20 kalimat yang mampu merusak skenario orang-orang toksik. Dengan menggunakan cara ini, kamu tidak hanya melindungi batasan dirimu, tapi juga mengambil kembali kendali atas realitas, emosi, dan hidupmu sendiri. Orang narsistik hanya takut pada satu hal, kemandirian dan sikap tidak pedulimu. Saat kamu berhenti mengikuti aturan main mereka, kekuatan mereka akan hancur seketika. Jangan ragu untuk mempraktikkan kalimat-kalimat tadi dan perhatikan bagaimana dinamika hubunganmu mulai berubah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika informasi ini bermanfaat, pastikan untuk subscribe ke channel ini, berikan like, dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkannya. Sekarang, saya ingin bertanya padamu. Dari 20 kalimat tadi, mana yang menurutmu paling sulit untuk diterapkan dalam kehidupan nyata? Dan mengapa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.